Politik itu tergantung dari siapa yang memegang sebagai pimpinan. Kalau kita mau mengarah pimpinannya tidak bagus, ya tidak baguslah politik itu. Tapi yang menyogok dan disogok itu haram. Haram itu masuk di neraka. Visi saya itu bagaimana supaya masyarakat, pemimpin, ulama itu connect. Kalau kepemimpinan seseorang ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang sulit. Orang yang bertakwa kepada Allah berarti takut ya. Kepada Allah, sebenar-benar takut sekali kepada Allah, maka akan melahirkan suatu jiwa manusia yang paling berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah ada lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya terakhir ketemu beliau tuh bertahun-tahun lalu, ada event di Parepare. Beliau yang langsung turun tangan, saya sempat kelola eventnya, dan hari ini ketemu lagi. Beruntung sekali, saya terakhir minta beliau itu lewat orangnya tuh 2 hari 3 hari lalu, terus dapat respon hari ini harus bisa datang ke studio. Saya perkenalkan di sini ada Ketua Penggerak PKK selama 10 tahun di Parepare, dan hari ini menjadi bakal calon wali kota Parepare, ada Ibu Erna Taufan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, baru tiba. Gampang sekali dihubungi, Bu. Mudah sekali. Ya, itu kan Allah memudahkan. Iya. Iya, Bu. Jadi saya hubungi teman itu cepat sekali. Dia respon juga cepat sekali. Iya, dari sini sebelum ke sini kemana? Dari mana, Ki? Dari Parepare langsung. Dari Parepare langsung. Alhamdulillah. Ya. Bu, saya perhatikan media beberapa hari terakhir ini, termasuk di Portal Media itu sibuk sekali, Bu, akhir-akhir ini mendaftar sebagai calon wali kota ini. Niatnya memang mau maju, Bu? Ya, insya Allah seperti itu. Saya pikir 10 tahun yang lalu, bahkan terakhir itu belum ada niat. Ketika kemudian saya ditugaskan oleh partai lewat ketum, kemudian sudah didelegasikan juga, dipilih juga menjadi ketua partai sebelum jadi bakal calon ini, saya pikir saya tidak bisa melawan takdir. Iya. Ini pertanyaannya sebenarnya, Bu. Iya. Niatnya ini kenapa, Bu? Apa yang dorong ini, Bu? Jadi jujur, sebetulnya saya sudah diberi mandat itu kurang lebih 7 bulan yang lalu, tetapi untuk bergerak sebagai betul-betul maksimal sebagai bakal calon wali kota itu belum berarti. Ya, mungkin pergerakan saya itu ya saya sebagai ketua PKK, ketua BKMT, ketua Lazismu, ketua FKPPI dan sebagainya. Banyak sekali, Bu. Iya, itulah mungkin yang menjadi modal dasar ya, sehingga dipercayakan oleh partai. Dan terakhir di bulan Ramadan Ramadan ini saya ya alhamdulillah, saya katakan saya itu diberi hidayah karena saya tiba-tiba semangat, saya bismillah tawakkaltu 'alallah. Iya. Dalam Al-Qur'an Al-Imran dikatakan bahwa fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka jika kamu sudah berniat, jika kamu sudah bertekad, maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Nah, itulah yang saya jalani. Setelah itu pagi saya seperti diberi hidayah begitu, lalu saya bergerak di sore sampai sekarang. Jadi dorongannya sudah lama, Bu? Sudah lama, Bu. Sudah. Termasuk dari Bapak? Dari Pak Taufan? Ya, walaupun beliau sangat tidak memaksa, walaupun juga tidak melarang, tetapi beliau yang menunggu arahan dari DPP. Dan DPP ya tetap Erna Rashid Taufan yang harus ya. Ibu, ini saya nanya ini, Bu. Dulu waktu Bapak bilang maju maki sebagai wali kota, itu apa sebenarnya? Dia ngomong apa itu sebenarnya, Bu? Dia bilang apa? Harus maju misalnya. Dia tidak pernah menyangka juga bahwa saya akan diminta menjadi ketua partai setelah itu dan akan diminta menjadi calon wali kota. Tetapi setelah hal itu sudah diperhadapkan kepada kami, mungkin pikiran Bapak itu, wah kenapa tidak? Lanjut beliau ngomong, kamu kan punya kapasitas, cuman kamu tidak mau karena terlibat politik karena mendampingi saya selama 4 periode.
Itu sudah cukup kamu melihat situasinya, mungkin tidak srek dengan kegiatan dakwah saya selama ini ya. Lalu saya minta nasihat dari beberapa ulama di Parepare, ustadz, ulama, dan saya diberi pencerahan bahwa politik itu tergantung dari siapa yang memegang sebagai pimpinan. Kalau kita mau mengarah pimpinannya tidak bagus, ya tidak baguslah politik itu. Tapi kalau pimpinannya benar, apalagi juga ya ulama, ya memang ulama dan umara itu harus bersatu. Apalagi kalau sudah kapasitasnya sudah dipegang ulama dan umara begitu, lebih bagus lagi. Ya. Bu, di media-media online tuh saya baca, termasuk di portal sebenarnya, udah masuk beritanya, ngomong begini. Ibu tuh sempat ngomong waktu mendaftar, saya lupa di partai mana, terus ada kalimat pemimpin tuh nggak boleh coba-coba, Bu. Begini, itu diucapkan oleh Ketua DPD 1. Iya, Pak Taufan, bahwa pemimpin itu tidak boleh coba-coba karena dia menangkap ada pemimpin yang hanya coba-coba. Iya, kalau saya tidak coba-coba karena saya sudah mendampingi beliau selama 10 tahun. Selama 10 tahun sedikit tidaknya ada saran dari saya lah. Jadi 50% saya tahu. Cuman saya tidak ngantor bedanya. Iya. Bu, ini menarik sebenarnya, Bu, karena 10 tahun tuh kita mendampingi wali kota. Saya ngobrol-ngobrol sebenarnya beberapa waktu lalu Ibu Indi Radani Pemanto juga sempat datang ke sini, Bu. Sempat. Saya nanyanya itu 10 tahun pengalaman mendampingi seseorang tuh jadi wali kota, gimana rasanya ini, Bu? Enakkah itu? Tergantung. Iya, tergantung. Kalau kita pandai bersyukur dan kemudian bisa bersabar, insya Allah kita menjalani itu semua dengan santai. Karena hidup ini harus dipersantai, jangan dipersulit. Kan urus kota susah, Ibu. Tidak sulit kalau Allah membantu. Iya, seorang pemimpin, siapapun dia, ataupun rakyat, ataupun siapapun manusia di seluruh dunia ini, kalau Allah tidak menolong tidak akan mudah. Tetapi seorang pemimpin yang kepemimpinannya ditolong oleh Allah SWT, maka ia akan dimudahkan. Enggak, maksud saya sebagai seorang perempuan nih di samping wali kota Parepare ini, itu kan pasti ada triknya menghadapi Bapak, kan sepertinya ada triknya. Bapak gampang stres kah misalnya? Begini. Dimaklumilah kalau orang yang punya pikiran yang banyak, tanggungan yang besar, amanah yang tidak sedikit, dia harus berlaku adil sama semua kepala, semua orang punya pemikiran yang berbeda, itu memang tidak mudah. Iya, dan saya mengalaminya ketika menjadi ketua partai. Waktu saya menjadi ketua BKMT 2 periode, ketua Lesismo 2 periode, ketua FKPPI pun 2 periode. Tidak seperti memimpin partai. Partai itu banyak kepentingan yang ada dalam di situ. Ya, jadi kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri untuk berniat yang baik, itu susah. Iya. Enggak, maksud saya begini. Ini pertama kali masuk politik kan, Bu? Atau sebelumnya sudah berpolitik praktis? Belum. Hanya mendampingi seorang yang berpolitik praktis. Kalau begitu pertanyaannya begini, Bu. Apa di mana momen Ibu bilang, oke, saya mau berpolitik nih. Apa momennya, Bu? Apa yang ceklik gitu? Waktu itu kan Pak Ketum datang ke Sulawesi Selatan untuk mendampingi Pak Presiden Bapak Jokowi ke bendungan apa ya, mewakili atau mendampingi, saya kurang paham. Terus dimintalah Ketua DPD 1 Provinsi Selatan untuk mendampingi Bapak ya. Di dalam mobil beliau bertanya, Pak Ketua ini bagaimana? Sulsel sudah semua musdah selesai. Oh sudah Pak Ketum, semua sudah selesai 23. Rupanya Pak Ketum ini hafal di Sulsel itu ada 24. Ya. Terus beliau bilang, terus yang satunya daerah apa? Terus, Kandang ternyata ini. Parepare ternyata. Parepare. Terus bilang, Pak, masih sementara konsolidasi dicari yang terbaik gini. Sudah, itu kasih Ibu Erna saja, itu hanya dia yang gini. Sudah, beliau tidak bisa ngomong dan ya partai gitu, perintah ketumnya harus disampaikan ke saya. Pada saat itu saya merasa belum punya ruang untuk masuk ke politik, tetapi saya menghargai Pak Erlangga, saya bangga seorang Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar ini. Iya, Hartarto. Di saat orang lain ingin bertemu untuk
suatu urusan kepemimpinan, minta kepemimpinan atau dijadikan pemimpin Golkar tidak mudah. Ketemu suami saya saja yang sebagai ketua Sulawesi Selatan itu susah. Iya. Kadang Padahal cuma 34 loh se-Indonesia ini susah ketemu sama Pak Erlangga loh ya, ini. Iya. ya. Jadi waktu itu saya dengar. Pokoknya panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya sampai suatu saat beliau ada di Tator dalam acara Golkar juga di Tator. Satu malam itu beliau pergi ke Tator karena ada pesannya beliau, ini sudah deadline ya. Sudah hampir semua sudah harus dikukuhkan gitu Selatan. Saya minta tolong ya istikharah lah baik-baiknya. Oh jadi Bapak mintanya kayak gitu, istikharah gitu. Iya. Oh Bapak minta gitu. Tetap minta. Bukan minta jadi ketua ya? Oh enggak. Beliau tahu betul bagaimana situasi saya menghadapi Ibu Era tadi, tahu betul ya. Enggak boleh segitu tuh. Iya, enggak. Karena iya. dia tahu juga saya tidak ada minat ke situ. Tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada berpikir saya mau jadi wali kota nih. Tidak ada. Tidak ada. Saya cuma pernah bercita-cita menjadi seorang pendakwah yang tidak ada negara yang saya tidak kunjungi untuk berdakwah itu. Ya itu cita-cita saya ya, cita-cita. Ya. Sekarang insya Allah jadi wali kota nih. Ya, amin kalau didoakan insya Allah saya berusaha. Ya, jadi gitu ceritanya. Pas malam itu saya tidak bisa tidur, jam 3 malam saya ambil telepon, semuanya sudah longgar. Saya tidak sholat istikharah karena saya bilang sama mantu saya, bagaimana saya mau sholat istikharah? Sholat istikharah itu 2 pilihan yang sulit, ini tidak ada pilihan, saya tidak mau. Oh begitu? Ya. Jadi Ibu memang tidak mau? Tidak. Oke. Nah, waktu malam itu sebulan kemudian saya WA lah beliau, Pak. Bismillah, saya siap menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Parepare. 4:30 baru beliau buka mungkin persiapan sholat subuh di Tanah Toraja. Itu acara Golkar di sana. Iya. Terus, jadi belum baru menerima sebagai ketua Golkar nih. Iya. Belum jadi wali kota belum, nih. Oke. Belum. Oke, Bu. Ya respon beliau luar biasa. Wah, semua kata-kata manis sudah disampaikannya. Wah, berterima kasih. Saya langsung bilang, wah sebagai seorang istri, ternyata saya menyelamatkan sebuah hati yang hampir hancur gara-gara saya menolak untuk menjadi ketua. Karena dia melihat ada kapasitas saya menjadi pemimpin. Iya. Walaupun kita memimpin selama ini saya dengan baik, ibu-ibu di BKMT tidak ada kerusuhan darat, tetapi saya juga bisa tegas. Iya, seperti itu. Bu. Saya perhatikan fenomena Sulawesi Selatan, Bu. Terus terang saja fenomena Sulawesi Selatan nih. Perempuan tuh sepertinya punya tempat yang spesial. Mari kita bicara. Ibu di Parepare. Ibu ketua DPR Provinsi Ibu Ina itu saya dengar mau juga maju di Baru. Golkar juga, Bu. Putri Daka perempuan juga. Terus di sini tuh Ibu Indira, istrinya udah Momanto. Udah banyak lah. Ibu Indah Luwu tuh mau juga menjadi gubernur Golkar juga tuh, Bu tuh. Nah, pertanyaan saya ke beberapa tamu-tamu saya yang perempuan, Ibu sebagai perempuan tuh merasa enggak harus bekerja keras 2 kali lipat dibandingkan laki-laki untuk membuktikan dirinya punya kapasitas? Saya pikir tidak juga, karena semua manusia ini kan diberi kemampuan, diberi potensi yang berlainan. Nah, di dunia politik ini cukup dengan menggali potensi diri sendiri, disampaikan kepada masyarakat, tentunya diawali dengan niat yang baik, dan satu lagi yang paling penting adalah lillahi ta'ala. Kalau tidak ada lillahi ta'ala, berhenti saja. Mending di rumah saja. Gitu. Jadi tidak ada tuh rasa-rasa terbebani. Enggak. Tidak ada, Bu. Percaya diri saja kita maju ini. Percaya diri saja. Ibu Erna nih percaya diri saja maju sebagai wali kota tanpa melihat gendernya apa. Tidak. Atau sepanjang Islam tidak melarang. Iya. Atau begini, Bu, apakah Ibu merasa ada tekanan terhadap Ibu karena Ibu perempuan? Sepanjang ini tidak. Begini, orang yang tertekan itu karena dia mau memikirkan semuanya. Saya begini. Sekarang saya sudah menjadi ketua Golkar. Sekarang saya ditugaskan lagi untuk menjadi bakal calon wali kota. Saya jalani semuanya itu saja. Saya berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang Allah titipkan kepada saya. Kemudian hasilnya saya tidak akan pikirkan. Karena kalau saya akan pikirkan itu adalah wilayah Allah.
Oke, kita hanya berproses saja, Bu. Ya, itu prosesnya yang Allah nilai. Tanggung jawabnya manusia itu proses saja, Bu, ya. Ya, betul sekali. Itu saya mau bilang. Tanggung jawabnya manusia itu proses saja. Hasil kita serahkan pada Kepada Allah. Allah, apapun itu. Apapun itu. Iya, dan ya ada beberapa yang perlu diperbaiki memang dari para politikus kita. Oke, iya ngobrol aja, Bu. Apa tuh? Apa itu? Iya, bahwa ya kepemimpinan, kerajaan, kekuasaan apapun itu adalah pemberian Allah. Oke. Ya, bolehlah ada yang bilang bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Saya tanya sekarang. Oke. Mana buktinya bahwa suara rakyat, suara Tuhan? Kalau misalnya baik seorang calon, entahlah ia DPR kah atau wali kota, kalau presiden apa namanya? Kalau masih pagi-pagi langsung misalnya menyebut uang. Iya toh? Terus kalau dia terpilih, terus ada orang yang punya kapasitas, terus berniatnya baik, tetapi hanya karena tidak mau membeli suara, kemudian tidak jadi. Apakah itu bisa dikatakan suara Tuhan? Itu suara setan. Sehingga, suara setan. Sehingga ini wilayah tidak berkah. Seperti itu, karena banyak yang sudah dilanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu, saya mau tanya, Bu. Ini juga fenomena menarik nih. Iya. Di banyak tamu saya selalu tanya ini, Bu. Saya selalu tanya ini karena saya punya concern pribadi terhadap ini. Konon katanya pemilu terakhir ini sebagai ketua Golkar nih, Bu ya. Konon katanya pemilu terakhir ini adalah pemilu paling brutal yang pernah dialami. Bicara tentang serangan fajar para caleg-caleg ini, Bu. Saya tidak tahu kalau di Parepare, Bu ya. Apakah fenomenanya tamu-tamu saya ini ada yang ngaku, ada yang enggak gitu ya. Dan pertanyaannya, sebagai ketua Golkar melihat fenomena di Parepare deh. Ya, saya disampaikan begitu. Begitu ya. Saya bisa bawa paling brutal. Oke, baik kalau brutal. Kalau begitu, pemerintah atau KPU harus merubah aturan itu. Oke. Sehingga tidak menjadi dosa. Ya, silakan yang punya uang silakan. Jadi ya tidak usah dilarang karena pasti mereka lakukan. Oh, jadi Ibu setuju kan terakhir nih ada di sidang DPR itu sama pertemuan dengan KPU ada tuh usul bilang dilegalkan saja ini. Iya, karena akhirnya seperti itu. Apa saya mau bilang? Aduh, Masya Allah ya. Orang itu, ini kan aturan manusia kan? Iya, betul. Iya, sebagian kita kan ya termasuk saya takut sekali kalau saya mengeluarkan suatu kalimat seperti ini pada jamaah. Yang menyogok dan disogok itu haram. Haram itu masuk di neraka. Iya, betul. Kan gitu. Ya, terus apa yang terjadi di lapangan? Saya sampai di teman-teman bilang, jangan dulu ceramah begitu, Bu, karena masyarakat yang minta. Jadi masyarakat yang minta, iya. Justru bukan money politiknya yang dilarang, ceramahnya yang dilarang. Ya kan itu. Nah, jangan dulu karena gini, ini masyarakat. Lama-lama saya bilang, jangan bilang begitu, masyarakat kita juga yang meladeni masyarakat, jadi sama-sama. Makanya yang disogok dan menyogok itu masuk neraka. Iya. Subhanallah. Ya, saya berniat begini saja. Semoga misalnya saya besok terpilih jadi wali kota, calon wali kota, calon dan kemudian terpilih menjadi wali kota, saya mungkin tidak memulai dari hal-hal yang besar, itu mimpi saja ya. Visi saya itu bagaimana supaya masyarakat, pemimpin, ulama itu connect. Ya. Ulama dan umara ini connect. Oke. Di mana connectnya, Bu? Ya harus sesuai seia sekata. Jangan ulama bilang begini, pemerintah bikinnya apalah artinya. Ulama kasihan kalau ada dia aturan. Harus didengar begitu. Ulama tuh harus didengar. Harus. Dia harus punya tempat sendiri. Ya. Ditinggikan karena ilmunya. Dia ditinggikan karena tunduknya kepada Allah. Seperti itu. Jadi itu hal pertama yang Ibu lakukan nih. Saya ngomong-ngomong ini, Bu. 10 tahun mendampingi Bapak. Ibu tadi bilang ya sedikit banyak saya tahu lah situasi ini, 50% ini. Pernah enggak kita kritik Bapak ini? Pak, program kita ini enggak bagus ini, Pak. Saya tidak pernah mengkritiknya karena selalu programnya dia bagus. Sejalan dengan pikiran saya. Program umrohkan imam masjid pertama, mengaji, kemudian terakhir ustazah. Jangan sampai itu memang idenya dari Ibu.
Bukan. Bukan. Iya. Memang dari bapak tuh. Dari bapak, terus kemudian beliau bilang, cuman tanya saya, ini seandainya begini, oh bagus. Ya, jadi begitu dia bilang A, saya langsung di atasnya A. A plus. Iya, karena Iya. di situ dunia saya. Iya, iya. Seperti Dunia itu. dakwah ini. Dunia dakwah. Oke. Cuman diskriminasi sedikit sama saya. Iya. Karena seluruh ustaz-ustaz saya yang sering turun itu udah dinaikkan, tinggal saya tidak. Padahal saya Dinaikkan. Padahal kita istrinya ini tidak. iya, diskriminasi akhirnya ya. Iya. Nah, 10 tahun mendampingi bapak nih. Menurut ibu, apa sih masalahnya Parepare ini? Apa yang harus diperbaiki? Kalau sekarang ini mungkin susah menjawab karena saya istrinya. Iya. Tidak ada masalahnya Parepare. Tidak ada masalah. Sejak kepemimpinan beliau. Oke. Kalau begitu pertanyaan begini, Bu. Ya. Apa yang diperbaiki pertama kali sama Pak Taufan? Banyak selain infrastruktur, beberapa tempat mulai karena beliau ada teori telapak kaki. Oke. Dia apa ya? Bagaimana sebanyak mungkin orang masuk di Parepare, telapak kakinya masuk, artinya apa? Mendatangkan income buat Parepare secara UMKM, hidup kemudian. PAD. Datanglah Monumen Cinta, Ainun Habibie, kemudian Taman Syariah, masih banyak tondakan Riverside, kemudian banyak terakhir Masjid Terapung. Rumah sakit Habibie Ainun. Ainun. Rumah sakit Ainun. Iya, rumah sakit Ainun. Iya, karena Pak Habibie selalu sama Ainun sih. Iya, betul. Nah, maksud saya begini, Bu. Kalau misalnya let's say 10 tahun ini sudah baik, kesimpulannya apa, Bu? Mau ditambah kah? Kalaupun ditambah, apa mau ditambah, Bu? Kan udah selesai nih. Jadi lebih kepada maintenance. Iya, kemudian kalau mau ditambah ya mungkin memang Ibu masih. Ibu mau ngapain aja, mau bangun apa nih? Sudah semua deh itu Ibu. Jadi begini, pertama sesuai dengan titipan Allah kepada saya itu sudah dibangun infrastruktur, mungkin ada yang mau ditambah. Sudah ada di pikiran saya, tapi saya tidak bilang di sini sekarang ya. Iya. Iya, beberapa. Ada yang ada dua tiga lah untuk sementara. Iya. Tetapi yang paling penting bahwa infrastruktur di Parepare saya akui bagus. Sudah bagus dan itu bukan hanya memang kelihatan kok. Iya kan Anda sendiri yang lihat. Iya, event-eventnya di sana kan sekelas Jakarta. Iya, tidak. Iya. Seperti itu. Jadi saya ingin membangun manusia. Manusia, Bu. Iya. Ya, infrastrukturnya sudah, manusia. Iya. Iya, mungkin ke depan haruslah seimbang lah pembiayaan yang ke infrastruktur, kemudian juga ke pembangunan rohani seperti itu. Ya, ini yang kurang. Bukan kurang, sudah, tapi Pak Wali Kota kemarin bayar utang kiri kanan dulu. Bayar utang? Waktu masuk pertama kan banyak utang. Disclaimer. Iya. Jadi waktu pertama maju, ini ceritanya maju ya. Masuk di Parepare. Banyak utang tuh. Ya, sekarang tidak ada sisanya gitu. Oh, sudah untung. Jadi siapapun nanti yang masuk di situ ya, saya tidak mau bilang tinggal lenggang kangkung, tetapi sangat beruntung. Harus bersyukur bisa berada di posisi itu karena tidak ada beban lagi seperti itu. Bu, kesuksesan Pak Taufan Paus selama 10 tahun, Bu. Kita kan orang di sampingnya, Bu. Kita pasti tahu apa sih kuncinya tuh? Apa yang beliau lakukan sih? Beliau orangnya yang fokus. Tidak gampang terpengaruh. Iya, seberapa banyak pun cacian dan sebagainya dia jalan saja. Ya, itu saya lihat dari beliau ya. Dia tidak pernah surut selangkah pun. Kalau dia sudah maju, apapun yang dikatakan orang sebesar apapun lawannya dia harus melalui dulu baru dia tahu. Bahkan dia tidak istilahnya dia udah saya kalau sudah putuskan sesuatu, apapun yang dia bilang orang udah. Ya, begitu. Iya, enggak mudah. Walaupun orang bikin apa di bawah tidak sama sekali betul. Tidak sama sekali. Ya paling mengeluhnya sama saya. Iya, itu penting, Bu. Mengeluh sama istri sendiri. Ya begitu aja. Iya. Nah, setelah saya memberikan ini, kadang-kadang juga saya ceramah sama dia. Alhamdulillah tenanglah hatinya. Ya sudah, bangkit lagi. Nah, begitu. Itu tugas saya. Itu perannya Ibu ya. Itu peran saya. Sedikit saja peran tapi itu menentukan. Iya. Bu, anak-anak pernah protes enggak, Bu? Dulu kan udah besar sekarang kayaknya. Tapi kan waktu 10 tahun lalu masih kecil-kecil barangkali masih. Waktu kecil-kecil, anak saya kan di Makassar sama tantenya. Ya, sama ada beberapa orang yang mendampingi. Saya pernah coba-coba tes anak laki-laki saya. Saya bilang, "Nak,
kamu itu mana senang mama tinggal di Makassar lama-lama atau ke Parepare? Bapak kan berjuang di sana waktu itu ya. Anak kecil saya bilang, ya menatap saya, dia bilang, senang di sini nak, tapi kan tugas di sana. Anak kecil bilang begitu. Iya, begitu. Berarti anak kecil bilang Iya, begitu. begitu. Jadi, tapi saya selalu begini. Ketika saya mengurus anak-anak orang di Majelis Anak Soleh, setiap saya ke sekolah, anak-anak kecil, sekecil anak-anak saya, kadang sedih tapi saya langsung bilang, ya Allah, jagalah anak saya. Begitu. Bu, Ya, itu titik terendah ibu sebagai istri wali kota itu di mana? Kapan? Saya tidak Pisah dengan anak kan dan di satu sisi. kebetulan saya orangnya juga Allah titip sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana, situasi, sehingga saya selalu menitip kepada Allah. Apapun itu, kalau saya sudah buntu, ya Allah, saya titip anak saya. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Sudah, terharunya di situ. Ada hubungan apa yang baik dengan Allah itu. Bu, Iya. ini jadi sedih nih situasinya. Ini jadi sedih situasinya. Iya. Situasinya jadi sedih. Ngomong anak Iya. ibu langsung. Ya, ya bukan anaknya sih, tapi saya itu saya bersyukur bahwa saya selalu bisa dengan mudah connect kepada Allah. Iya. Kalau saya buntu, saya bilang, ya Allah, tolong, saya nggak bisa. Anak saya masih kecil, saya sering tinggalkan. Ya, kalau Allah sudah menjawab menurut perasaan saya sudah tenang. Iya. Di satu sisi nih Bu, ibu kan sekarang mau jadi wali kota. Ya. Keluarga gimana Bu? Ya. Keluarga, anak gimana Bu? Semua mendorong. Semua mendorong. Iya, semua mendorong. Keluarga mendorong. Iya. Saya jadi enak, saya jadi tidak enak naik. Iya. Masya Allah. Bu. Ya. Nih. Tadi tuh kalau saya mau bilang titik terendahnya ibu selama mendampingi Bapak. Bapak Ya. pernah enggak gini Bu? Dia stres sekali hadapi pekerjaan itu udah stres sekali. Pernah enggak Bu? Kita merasa ini Bapak kayaknya di sini nih kayak di titik terendahnya ini. Iya, 1-2 kali, tapi sebentar kalau dia. Oh gampang ya ibu Bapak ya? Iya. Mudah ya? Yang penting sudah disampaikan. Bahkan kalau perlu saya kasih keluar ayat Al-Quran. Iya, lalu dia tenang lagi, sudah selesai, pergi lagi kerja. Iya, jadi dia itu tidak kelihatan sama orang-orang. Iya. Ya hanya saya yang tahu. Laki-laki sekali Bapak ini ya. Iya. Ya laki-laki Ya sekali. jadi kalau dia stres ya cukup mungkin dengan nada yang tinggi selesai. Oh, kalau marah? Iya, marah sudah. Oh, marah. Ya setelah itu sudah selesai. Saya pikir Bapak tuh pendiam aja, enggak, pemarah dia. Iya, pendiam, tapi kalau dia ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan langsung saja. Dia tidak simpan-simpan. Iya. Tapi setelah itu ya orang yang dimarahin dipanggil lagi. Oh, Gitu. begitu. Iya. Itu tipe kepemimpinannya beliau Iya, ya. iya Bu, benar, ya. benar. Bu, 10 tahun nih, saya akan selalu bicara tentang 10 tahun ini. Iya. 10 tahun ini Ibu sebagai pendampingnya Bapak. Iya. Pernah enggak? Ini pertanyaan ini Iya. sering juga saya tanya ke tempat Iya, ke iya. orang-orang lain. Pernah enggak Ibu merasa kecewa ke masyarakat? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah enggak Ibu merasa bahwa ini masyarakat berkali-kali dikasih tahu tidak mau mendengar misalnya? Begini, walaupun ada perasaan seperti itu, membuang sampah di sembarang tempat lah, apa dan sebagainya. Tapi kan masyarakat itu memang perlu dipimpin. Ya, dia perlu pemimpin. Kita harus bijak, kita harus adil bahwa ilmunya kita tidak sama, pengalamannya tidak sama, dan dia tidak pernah berada di posisi kita. Jadi mungkin itulah mereka jahil. Iya, kalau dia pernah Dan kita maklumi saja itu Bu. dimaklumi. Oh, Ya, gitu ya? iya. Ya setelah protes sedikit dalam hati sih, ya apa ini masyarakat ini? Oh iya ya. Ya karena saya orang yang paling rajin mengkritik diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu saya langsung mengkritik diri sendiri. Oh, kuncinya di situ Di ya. situ. Kritik diri sendiri. Iya. Oke. Ya berarti Oke. ada sesuatu yang salah dalam kepemimpinan kita kalau mereka tetap masih seperti itu. Apakah masih kurang tersosialisasi apa yang kita sampaikan, atau kurang berdoa kepada Allah? Allah. Iya. Ya mungkin kita mengandalkan kekuatan power kita sebagai manusia, lupa berdoa kepada Allah. Bisa?
Ya, karena kan tidak ada sesuatu yang Iya, jatuh iya, 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 di muka iya. bumi ini dengan tanpa seizin Allah. Semua Allah. Ya, Kalau saya ya, ini nanya tuh sebenarnya mancing-mancing Bu, tapi Ibu tuh selalu punya pegangan langsung balik ke Allah aja ya Bu ya. ya. Karena kita dari situ. Iya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Jadi bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Ya begitu. Iya, jadi saya tidak pernah ya namanya manusia biasa pasti ada susah, tapi namanya gelisah enggak. Gelisah tuh enggak. Enggak. Pokoknya kan begini Bu, kalau saya pribadi nih Bu ya. Iya. Saya kan lahir besar di Makassar ini Bu. Mm-mm. Itu tuh kalau saya perhatikan macet, parkir liar, sampah. Kadang-kadang kita mati ini masyarakat ngapain sih? Sudah berkali-kali dikasih tahu, ada enggak, tidak, santai saja Bu ya. Santai. Karena kan cuman kan bebannya ke Ibu kan lebih besar karena Ibu pemimpin nih ceritanya nih. Ya. Tipikal saya kebetulan orangnya kan saya kadang-kadang juga masa bodoh lah apalah. Ini biasanya yang dikritik Bapak. Saya kurang kurang terlalu cepat merespons. Enggak seperti beliau, ada padam lampu langsung telepon PU. Apa namanya? PLN. Bukan. Kalau di pemerintahan apa ya? PJU. Itu lampu kan itu di Parepare, lampu di jalan itu dikasih nomor. Jadi kalau nomor 2 mati, itu nomor 2 mati ya besok sudah nyala. Ya sekarang padam-padam semua nah. Padam-padam semua. Sampah sudah mulai banyak lagi di Parepare gitu. Iya. Ya itu gunanya pemimpin yang menggunakan ya kemarahannya ya untuk itu. Sebetulnya kalau saya tidak bisa membayangkan, saya sudah berpikir memang kalau bukan Taupan Pawe kemarin yang memimpin Parepare saya tidak tahu seperti apa karena memang harus dikerasi kayaknya. Oh begitu. Iya, tapi sekarang sudah melembut. Ya saya nanti keras lagi nih Bu. Tidak. Sekarang kan sudah bagus. Parepare. Ya sudah dapat yang keras-keras begitu. Mudah-mudahan Allah takdirkan saya. Amin. Ya saya pimpin dengan cara saya sendiri tentunya. Bu, ini Bu, kalau begitu Bu, kita ngomong. Menurut Ibu ada enggak perbedaan gaya kepemimpinan laki-laki sama perempuan tuh? Di mana keunggulan pemimpin perempuan sih Bu? Pasti ada lah. Secara psikolog, jiwa mental, juga kan mental ini. Kalau laki-laki itu kan dia kalau fokus hanya satu hal, bisa dia. Kalau perempuan dia bisa sambil teleponan, bisa sambil menyetrika, bisa sambil banyak. Kalau perempuan, jadi saya pikir potensi perempuan ini jauh lebih. Kalau mau berbicara itu ya. Iya. Saya tanya, kalau perempuan itu kan dia bisa melahirkan dan sekaligus bisa cari uang. Suami bisa melahirkan enggak? Enggak bisa. Nah itu. Capek itu Bu. Ya, itu. Temani istri melahirkan aja kita capek Bu. Ya, jadi insya Allah perempuan Bu juga bisa. Bisa lebih unggul lah barangkali Bu ya. Itu tergantung dari ketakwaannya kepada Allah. Ya, balik lagi nih. Iya, karena bukan kita yang pintar. Kalau Allah menarik semua kepintaran, menarik ilmu, enggak ada kita. Bisa hari ini kita pintar, terus tiba-tiba sombong, Allah kasih jatuh. Coba lihat banyak orang sombong. Allah kasih jatuh dengan caranya. Ya, enggak usah jauh-jauh. Firaun. Jauh Bu itu. Firaun jauh itu Bu. Karena saya tidak mau menyebut yang sekarang. Iya. Oh ya jauh ya? Jauh Bu, Firaun Bu. Iya jauh. Enggak maksud saya kalau tadi kan Ibu sempat kritik sedikit Bu. Sampah udah mulai banyak. Mulai padam-padam nih lampu nih. Itu kan kritik Ibu juga nih sebenarnya sebagai calon pemimpin. Itu kan kritik Ibu juga nih. Iya. Kalau saya sih lebih ke tidak bicara saja karena saya kan waktu itu bukan pemerintah. Saya itu ketika anak-anak muda di sana, Bu, ayo rame-rame turun, itu banyak sampah di sana. Kalau Ibu turun sebagai ketua, ayo, gitu, langsung. Itu tanpa izin Bapak lagi, saya langsung turun karena saya sebagai masyarakat juga. Iya. Jadi sebagai ketua-ketua, kita ketemu semua ketua-ketua di situ. Ayo kita angkat ini, angkat sampah begitu. Kalau ya ketua PKK angkat sampah kan tidak enak kepala dinasnya. Jadi ada di sini. Iya, ini ada sampah di sini, datanglah mobil. Itu politik juga tuh Bu. Iya. Politik juga. Di mana-mana politik. Iya, dalam rumah tangga juga politik. Bu, ini pertanyaan terakhir barangkali Bu. Bu, peran Ibu sebagai ibu itu membantu enggak nanti dalam kepemimpinan Ibu? Bagaimana peran saya? Sebagai ibu? Pastilah, karena saya memimpin anak-anak saya itu. Apalagi saya punya saudara kan, saya
12 bersaudara. 12 bersaudara. Iya, sampai saya lupa. 12. Iya, saya pimpin itu tidak mudah. Iya, betul. Tidak mudah menyabarkan mereka, tidak mudah. Iya, alhamdulillah. Ya, saya selalu kembali begini. Kalau kepemimpinan kita ditolong Allah, insya Allah tidak ada yang susah. Itu saja intinya. Kalau kepemimpinan seseorang ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang sulit. Kalau kepemimpinan Iya. tidak ada yang sulit nih. Kalau Allah yang tolong, tidak ada yang sulit. Iya, seperti ini. Siapa pemimpin di sini? Kalau dia ditolong Allah mudah. Amin. Contoh, Iya. saya diundang Iya. salah satu harian besar. Iya. Untuk Iya, podcast. iya, Iya kan? benar, Podcast Bu. itu udah 2 Iya. bulan. Iya. Nah ini 3 hari, 3 hari tiba-tiba dah. muncul di sini kan? Iya, Bu. Nah, ada Lantai saja. 3 pula, Bu. Lantai 3 pula, Bu. Ada asbabnya Allah bikin. Iya. Iya, begitupun kalau ada orang mau jahat dalam dunia politik, ingin makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, kita juga punya rencana, dan Allah punya rencana. Rencana Allah, sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Allah. Iya. Saya baru kali ini ketemu politisi langsung dapat ayat juga, Bu. Ya harus. Iya. Maksud saya begini, kalau orang bisa percaya diri dengan uang yang banyak, percaya diri dengan ilmunya, percaya diri dengan semua yang ada sama dia yang bersifat pemberian. Siapa yang beri? Itu Allah. Oke. Ya, masa kita yang percaya kepada Allah tidak pede? Ya pastilah pede. Iya. Jadi begini, saya mau kasih tahu rahasianya. Rahasia bagus ini, Bu. Orang yang bertakwa kepada Allah berarti takut ya. Iya. Kepada Allah, Iya. sebenar-benar takut sekali kepada Allah, maka akan melahirkan suatu jiwa manusia yang paling berani. Ya, beda kalau kita takut sama atasan, takut sama suami, takut sama istri, kita menjadi lemah setiap hari. Ya makanya diperintahkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya, seperti itu. Jadi jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Beriman. Iya. Jadi seluruh proses ini harusnya diperuntukkan untuk setelah kematian kita, bukan yang lainnya. Ya. Termasuk jadi wali kota. Termasuk Termasuk jadi wali kota. sekali, karena untuk apa jadi wali kota kalau mengantarkan kita menjauh dari Allah? Sudah, saya tidak mau itu. Jadi wali kota tuh jalan menuju pendekatan terhadap Allah. Salah satu. Bahkan seorang pemimpin yang adil itu 7 golongan yang ketika tidak ada lagi perlindungan di hari kiamat itu, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya. Ibu, terima kasih sudah hadir di Portal Media, Bu. Ya. Saya berterima kasih sekali. Saya secara pribadi juga banyak belajar dari tadi nih, Bu. Banyak belajar. Saya juga belajar di sini. Banyak belajar, kita Bu. sama-sama belajar. Ibu, kalau insya Allah jadi kan baru bakal calon sekarang, insya Allah beberapa bulan ke depan, Bu, ini akan jadi calon wali kota Parepare. Jangan bosan-bosan untuk saya undang, Bu. Iya, insya Allah. Sama saja. Sebelum dan sesudah insya Allah. Tinggal waktu aja. Iya. Dan tinggal kapan Allah takdirkan saya ke sini lagi. Iya, nanti saya kembali lagi ke situ. Saya teror Arsyad lah, Bu. Nanti kalau sudah jadi wali kota juga tolong diluangkan waktu untuk Portal Media, Bu. Insya Allah. Terima saya kasih tetap sudah berdakwah. hadir. Iya. Iya. Terima kasih sudah hadir, Bu. Terima kasih obrolannya. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah mampir sekali lagi, dan insya Allah kita ketemu dengan episode-episode yang dengan tokoh-tokoh menarik lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.